Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, nice to meet you here. And in this occasion, I'd like to continue about our past material. If in the past material we have talked about simple present tense, and now we are going to discuss about simple past tense. Okay, there are some items that you should remember here. You have to remember also about verbal sentence and nominal sentence, because two kind of this sentence are available in every tenses in English. Jadi sampai di sini saya harus mengingatkan lagi bahwa kalimat verbal dan kalimat nominal itu akan selalu ada di setiap pola kalimat dalam bahasa Inggris. Sehingga intinya ini benar-benar harus dipahamkan lagi, harus benar-benar diingat terus sehingga kita tidak bingung manakala harus menggunakan kata kerja dan kapan tidak harus menggunakan kata kerja. Dalam hal ini menggunakan linking verb, salah satunya yaitu to be. Oke, kita lanjut. Kalau kemarin di simple past kita akrab dengan kata kerja bentuk pertama, kalau di simple present kita akrab dengan kata kerja bentuk pertama, di simple past kita akrab dengan kata kerja bentuk kedua. Oke, if in the simple present tense we are familiar with the verb one and is are as a to be, but in the simple past we will be familiar with verb to atau kata kerja bentuk kedua, and the to be are was and were. Okay, so let us see the example here. Kalau kemarin, if in yesterday I showed you some sentences as an example, you work in the office every day. Now I give you an example, you work in the office yesterday. Di sini Anda lihat ada perubahan kata kerja yang tadinya work menjadi work tambah akhiran ed. Ini berarti kata kerja bentuk kedua. And then dan selanjutnya kalau kemarin penanda waktunya adalah menggunakan every, kemarin saya menggunakan every day, sekarang penanda waktunya berubah menjadi yesterday. Sehingga kalau diartikan kamu telah bekerja di kantor kemarin. Another example is, contoh lainnya adalah she worked in the office yesterday. Dia telah bekerja di kantor kemarin. Di sini juga berubah menjadi bentuk kata kerja kedua, work. Kemudian contoh yang nominal, kalau kemarin di simple present tense adalah you are in the office every day. Di nominal sentence untuk simple past tense di sini are-nya berubah menjadi were, maka menjadi you were in the office yesterday. Sehingga kamu berada di kantor kemarin. Di sini penekanan saya tak ulang lagi, in the office itu bukan kata kerja, maka menggunakan to be, were di sini sebagai pengganti predikat. Contoh kedua, she was in the office yesterday. Was karena subjeknya she, sehingga kalau subjeknya she, kemudian he, kemudian it atau yang setara dengannya itu menggunakan to be was. Sedangkan kalau you, we, they itu menggunakan were. Termasuk I di sini menggunakan was. Oke, sampai di sini harapan saya bisa dipahami. Kalau kemarin to be-nya is, are, di simple past tense to be-nya was dan were. Kemudian kata kerjanya kata kerja bentuk kedua. Oke, kalau kalimat ini kita rubah ke bentuk negatif, kita lihat di situ ada penggunaan kata bantu did. Did ini berlaku untuk semua subjek sehingga menjadi you did not work in the office yesterday. Kamu tidak bekerja di kantor kemarin. Nah, did ini berlaku untuk semua subjek, tidak ada bedanya. Nah, manakala ada did, maka kata kerja kedua kembali ke bentuk kata kerja pertama. Sehingga kalau tadi di kalimat positifnya work ada akhiran ed, di sini di kalimat negatif karena sudah ada did, maka worknya kembali ke bentuk semula. You did not work in the office yesterday. Kamu tidak bekerja di kantor kemarin.
Contoh yang lain tadi yang she work in the office yesterday dinegatifkan menjadi she did not work in the office yesterday. Dia tidak bekerja di kantor kemarin. Sekali lagi did ini berlaku untuk semua subjek. Berbeda kalau di simple present tense ada pembedaan penggunaan do sama does. Nah di simple past tense ini did berlaku untuk semua subjek. Oke. Sedangkan untuk yang nominalnya kita tinggal tambahkan not saja di belakangnya, maka menjadi you were not in the office yesterday. Kamu tidak di kantor kemarin. Kemudian she was not in the office yesterday. Dia tidak di kantor kemarin. Oke, lanjut. Kalau kita rubah ke bentuk tanya, kalau di simple present tense kemarin ada kata bantu do, does, di sini sekali lagi cuma ada kata bantu did untuk bentuk verbal sentence, maka menjadi did you work in the office yesterday? Apakah kamu bekerja di kantor kemarin? Kemudian did she work in the office yesterday? Apakah kamu bekerja di kantor kemarin? Yang nominal tinggal kita geser were-nya ke depan, to be-nya kita geser ke awal. Were you in the office yesterday? Apakah kamu di kantor kemarin? Was she in the office yesterday? Apakah dia di kantor kemarin? Jadi kembali lagi, semua bentuk pertanyaan yang jawabannya yes or no, kata bantu di awal itu kita artikan dengan apakah, baik itu do, does, did, is, am, maupun was, were. Ketika mengawali kalimat tanya kita artikan dengan apakah. Oke, kita sekarang ke penanda waktu. Kalau kemarin kita kerap dengan always, usually pada simple present tense, kemudian every yang awalannya ada every, back every time, every day, every year, every month, every week. Nah untuk simple past tense kita akan akrab dengan yesterday, kemarin, the day before, ya sama saja dengan kemarin ya, atau the day before yesterday, kemarin lusa. Dan kata-kata yang berakhiran dengan ago, misalkan 1 week ago, 1 minggu yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, 1 month ago, 1 bulan yang lalu, jadi akhirannya ago. Dan awalan penanda waktu yang menggunakan last, misalkan ada last week, minggu yang lalu, last month, last year, bulan lalu, last year, tahun lalu. Jadi penanda waktu ini sekali lagi khusus di setiap pola kalimat punya penanda waktu masing-masing. Kita lanjut penggunaannya, misalkan seperti ini. Kalau ada contoh soal di sini Anda lihat father bla 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 to grandma's house last year. Di sini ada keterangan waktu, penanda waktu last year, maka bisa dipastikan menggunakan pola kalimat simple past tense. Nah, father subjek di belakang father kosong, maka harus diisi dengan kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua di sini adalah when, maka jawabannya adalah father went to grandma's house last year. Di contoh kedua ada Dewi bla 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 in the home last weekend. Di sini ada penanda waktu last weekend. Berarti bisa dipastikan ini berpola lampau, berpola simple past tense. Karena in the home itu bukan kata kerja, maka di belakang Dewi harus ada to be ataupun linking verb sebagai pengganti predikat. Nah, to be yang cocok dengan subjek Dewi di sini adalah was, maka menjadi Dewi was in the home last weekend. Oke. Thank you so much. I hope it can make you easier in understanding the material. Stay healthy and don't worry, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.